Halo, selamat datang di Community TV. Ini adalah video ulasan Chelsea melawan Leicester City di FA Cup Final ya. Tadinya gue nggak mau bikin video ini karena gimana pun juga ini adalah channel Manchester United ya, channel fans Manchester United. Tapi gue baru selesai nonton nih sekarang jam 10.21 ya pagi ya. Gue baru nonton nih pagi ini siaran ulangnya dan menurut gue sih bolehlah buat bikin videonya karena gimana pun juga Leicester menorehkan sejarah bahwa ini adalah FA Cup, kemenangan FA Cup pertamanya dia. Jadi gue bikin video ini ya. Kalau gue bisa bilang dari jalannya pertandingan, taktiknya Tuchel lebih jalan ya ketimbang si Brendan Rodgers ya, karena kelihatan banget terutama di babak pertama ya itu Battle of Midfield dimenangkan oleh Chelsea ya. Terus mungkin karena ada brilian dari Kante juga ya, dia main bagus hari ini, tapi kelihatan banget Tielemans sama Ndidi itu nggak kelihatan sama sekali di babak pertama, terutama di babak pertama ya. Ndidi apalagi, Ndidi main lebih parah lagi daripada Tielemans, banyak kehilangan bola, nggak berani distribusi bola ke depan ya. Jadi Battle of Midfield menurut gua dimenangkan oleh Chelsea, terutama di babak pertama. Sering banget kelihatan banget kalau bahwa Chelsea itu gampang gitu bisa ngalirin bola ke final third. Cuman masalahnya adalah di final third mereka itu nggak klinis ya, nggak klinis. Entah itu salah passing lah, salah crossing, salah kerja sama lah ya, salah teamworknya salah, taking movement salah. Jadi final thirdnya itu kualitasnya jelek sekali hari ini. Terutama Timo Werner, menurut gue sih dia hancur-hancuran mainnya. Dan gue kaget banget dia main sampai 80 menit. 80 menit dia main, itu gue benar-benar kaget. Gue pikir menit 60 udah diganti itu orang, tapi sampai 80 menit loh. Oke lah, Timo Werner larinya ada beberapa yang bagus ya, dalam segi taking movement lari bagus, tapi dia punya intelijensinya tuh nggak jalan. Gue ngeliat dia tuh 11-12 kayak Martial gitu, jujur aja. Finishing jelek, intelijensi nggak jalan. Bahkan kalau gue bilang Martial sedikit lebih bagus dari dia, karena gue lihat hold up play-nya Martial jauh lebih bagus daripada si Werner ya. Werner ada berapa ya? Ada kali satu dua kesalahan ya, dimana dia nggak bisa finishing gitu ya. Dimana dia, padahal Ziyech kosong di kanan ya, pas itu kali di counter kalau nggak salah ya. Ziyech kosong di kanan, bukannya dipassing ke Ziyech, dia malah coba shooting dan itu off target. Dan gue yakin dia off target semua hari ini ya kan. Ada satu header pun itu juga off target. Parah deh, kalau gue bilang Timo Werner parah deh, gue bilang ya hari ini sih parah, benar-benar parah ya. Gue nggak tahu biasanya dia bagus atau enggak, dan karena gue jarang nonton Chelsea, cuman hari ini dia benar-benar parah kalau gue bilang. Dan sekali lagi gue kaget deh kenapa nggak diganti lebih cepet ya, dia malah menit 80 baru diganti ya. Jelas lah kalau menit 80, nanti gue bakal ngomongin soal ini ya, substitusinya. Cuman ya gitu, Battle of Midfield itu jelas dimenangkan oleh Chelsea ya. Jorginho, Kante kuat banget ya, dan gue lihat sekali lagi 3-4-3-nya Tuchel itu pressingnya sangat bagus ya, karena gimana pun juga Leicester itu susah gitu loh Leicester itu susah untuk bawa bolanya ke final third, susah, nggak bisa sama sekali dari bawah. Dia biasanya long ball, counter attack atau long ball baru bisa nyampe ke Vardy ataupun Iheanacho ya. By the way, Iheanacho mainnya jelek banget hari ini. Cuman ya gitu, nggak bisa lewat bawah, nggak bisa, dia nggak ketemu celah. Di pressing sama Alonso, di pressing sama Aspi, di pressing sama Kante, Jorginho di tengah, itu mati mereka, nggak bisa lewat bolanya, sama sekali nggak bisa. Ndidi, Tielemans sama wingernya itu ya, Perez mau itu nggak bisa lewatin itu. Jadi mereka biasanya lewat counter, long ball. Ya, dan bahkan kalau kita bisa lihat golnya Yuri Tielemans pun sendiri itu melalui apa ya, tembakan jarak jauh tuh, benar-benar jauh banget tembakannya, dan jelas kita bisa lihat ya kenapa Kepa itu cadangan ya. Dia nggak banyak kerjain apa-apa loh, dia nggak banyak sama sekali, cuma satu itu doang yang harus di save sama dia, nggak bisa di save ya. Di lain pihak kita lihat Michael, dua save brilian dilakukan sama dia, tendangannya Mason Mount sama headernya Chilwell, benar nggak? Chilwell kena tiang ya. Itu nggak ada banyak ini kerjain sama Kepa, sama sekali nggak banyak loh. Cuma satu itu doang harus dia save, dia nggak bisa sama sekali. Dan itu kan bola jauh. Oke lah, emang tuh tendakannya spektakuler ya, world class dari Yuri Tielemans. Tapi dia harusnya bisa lah, minimal tepis dikit atau apa kan, ngerubah jalur jalannya bola. Tapi sama sekali telat reaksinya, dan jelas dari segi fisik yang kurang dari dia itu ya nggak bisa di save itu ya. Jadi Kepa mainnya juga, kalau bisa bilang jelek banget hari ini ya, mainnya ya jelek banget. Jadi gitu ya, kalau gue bilang satu pihak Chelsea menang Battle of Midfield, cuman final third-nya jelek. Di lain pihak Leicester kalah Battle of Midfield ya, mendingan di babak kedua, tapi tetap aja masih kalah Battle of Midfield. Cuman di final third finishingnya kurang bagus ya. Vardy ada satu atau dua lah chance di babak pertama, sama satu atau dua di chance di babak kedua gitu loh. Jadi finishingnya juga kurang bagus ya. Tapi mereka tetap ngandalin long ball karena mereka nggak bisa tembus gitu pertahanannya si Chelsea, sama sekali nggak bisa tembus ya. Jadi gue bilang
Em, Permainannya seperti itu. Jadi kalau gue bisa bilang tetap Tuchel punya taktik jauh lebih unggul dari Leicester. Cuman jelas eksekusinya di final third itu ya yang bikin Chelsea kalah hari ini ya. Dan bahkan kita tahu ada dua save yang Schmeichel lakukan dan juga satu golnya gol bunuh diri itu ya berarti ya, bukan si Chilwell yang golnya. Wes Morgan bunuh diri itu kena di build up-nya ada kena offside lah, kena VAR ya. Jadi Leicester menang lah ya. Jadi menurut gue Leicester menang itu ada faktor bola juga ya. Pertandingan bola kan gitu kan, lu main bagus belum tentu lu menang kan, tergantung lah. Dan ya inilah gue bilang satu tendangan bekas dari Yuri Tillman cukup untuk memenangkan Leicester ya. Gue mau ngomong soal substitusi pemainnya ya, nggak ngomongin ini. Substitusi pemain, Ziyech diganti Pulisic, gue cukup kaget karena menurut gue Ziyech walaupun banyak melakukan kesalahan juga, tapi dia masih kelihatan lah gitu loh ya, benar nggak? Alonso juga diganti, gue kaget. Seharusnya menit 68 nih menurut gue sih lebih cocok si siapa namanya si Werner tuh diganti menurut gua sama Pulisic atau siapa lah gitu, atau sama si Giroud atau apa ya. Tapi ini nggak diganti sampai menit 80 karena menurut gua sih itu dia banyak banget waste chance-nya banyak banget si Werner ya. Alonso diganti Chilwell ya mungkin buat fresh kaki doang ya. Ziyech menurut gua sih harusnya nggak diganti juga karena gimana pun juga kreativitas banyak yang datang dari dia dan juga Mason Mount. Nah ini menit 75, 76 jelas si Jurgen Klopp keluar, Aspi keluar, itu jelas si Tuchel mau menangin ini ya. Tuchel mau menangin ini ya, dimasukin tuh, nggak masukin pemain nyerang semua ya, kayak Havertz, dan bahkan menit 82 Giroud masuk gantiin Werner. Akhirnya jelas kalau pas Giroud masuk ya mereka pengen menangin bola atas, karena jujur aja dari segi defensif Leicester sangat bagus ya, terutama si siapa sih namanya, Fofana bagus banget mainnya ya. Soyuncu juga lumayan, tapi Soyuncu gue lihat tacklingnya masih sedikit berbahaya ya, nggak sebersih Fofana lah mainnya kalau gue bisa bilang Soyuncu. Jadi jelas defensifnya si Leicester tuh sangat bagus lah kalau gue bisa bilang ya. Siapa lagi ya? Oh ya, sama ini kalau gue bilang sih gue yang setuju satu lagi, mana tuh Johnny Evans kan cedera, Iheanacho nih gue juga setuju banget nih substitusinya Iheanacho di menit 67 karena Iheanacho nih jelek banget mainnya hari ini ya, bahkan Vardy itu jauh lebih bagus dari dia mainnya. Iheanacho hold up play-nya tuh parah banget nih orang ya, kehilangan bola mulu ya, dia dapat bola di pressing dikit jatuh, di pressing dikit kelepas bolanya. Ini orang nggak bisa hold up play sama sekali nih, gue bingung nih kenapa dia bisa ngegolin terus dari kemarin ya. Tapi jelas hari ini dia sih, gue bilang menit 67 diganti itu sangat bagus. Yang gue kaget adalah James Maddison masuk ya. Mungkin dia mau ngandelin counter attack kali James Maddison ke Vardy kali, makanya James Maddison masuk. Karena gue lihat setelah dia gol itu ya, setelah si Tielemans ngegolin, Leicester lumayan parkir bus tuh di belakang ya. Cuma ninggalin si ini doang, si Vardy doang di depan gitu loh ya. Tapi anyway ya karena udah gol lah ya, benar nggak ya, dan ya kalau gue bilang gitulah. Jadi beberapa substitusinya ada yang on, ada yang benar, ada yang bagus, ada yang jelek. Tapi overall kalau gue bilang untuk Leicester substitusinya jauh lebih bagus timbang si Chelsea ya. Karena Chelsea menurut gue yang namanya Timo Werner harus dari awal udah diganti, sama siapa lagi tuh ya, sama Ziyech harusnya jangan diganti menurut gue ya. Timo Werner dari awal harusnya diganti, itu parah itu orang. Ya, tapi anyway, it's a good game ya, lumayan. Ya mungkin orang bilang bosen kan cuma 1 gol atau apa, tapi ya menurut gue sih cukup menegangkan lah ya. Menang gue fans netral aja cukup menegangkan gitu. Ini bisa nggak nih ya kan menangin FA Cup setelah ngegolin 1-0 itu masih sisa 20 menit gitu loh ya kan. Ini bisa nggak ngegolin, tapi bisa nggak nih bertahan nih si Leicester, tapi akhirnya bisa bertahan dengan banyak drama ya, dan penyelamatan gemilang dari Schmeichel. 2 lah, itu beneran itu bisa banget ini si Chelsea menangin ini. Tapi gimana pun juga bola adalah bola ya, kadang lu menang, kadang lu kalah gitu loh, terlepas lu main bagus atau enggak ya. Anyway, mereka bakal main lagi di Liga ya. Gua nggak tahu apakah bisa perform yang sama, tapi menurut gua sih ya harusnya Chelsea lebih semangat lah untuk ngalahin Leicester nanti di Liga ya. Oke, sekian video dari gua. Sorry ini bukan video Manchester United ya, karena Leicester yang menang gua bikin video ini. Kalau Chelsea yang menang mungkin gua nggak bakal bikin ya, cuma bikin ya berita doang lah, video berita. Tapi karena ini momennya sejarah untuk Leicester ya bolehlah kita bikin video untuk mereka. Oke,
Sekian video dari gua. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.